Bagaimana menjalani hidup? How should we live? Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Inilah janji firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita juga ingin mengalami ayat ini. Saya percaya kita semua punya kerinduan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Hidup kita semakin terang, semakin menjadi berkat, semakin mengenal Tuhan, dan seterusnya. Saya percaya itu. Ini adalah satu kerinduan bagi setiap orang benar. Saya ingin memberikan 3 hal. Bagaimana kita harus hidup, supaya hidup kita kian bertambah terang. Saya bantu dengan 3 kata kunci, 3 hal ini. Yaitu kata kuncinya yang pertama adalah untuk, yang kedua dalam, yang ketiga dengan. Hal yang pertama adalah hidup untuk kekekalan. Mari di tahun yang baru ini kita mau lebih berpikir tentang kekekalan. Kita bukan cuma pikir tentang hidup di dunia ini saja. Setiap hari ublek-ublek dari bangun tidur sampai malam mau tidur. Pikiran kita cuma hal-hal duniawi saja. Tapi mari di tahun yang baru ini kita mau belajar lebih berpikir tentang kekekalan. Walaupun memang tidak mudah. Kita perlu bantuan firman Tuhan dan Roh Kudus tentunya. Sebab yang kita lihat itu ya setiap hari ya cuma hal dunia ini saja. Wajar kalau pikiran kita sebagian besar cuma dunia. Tapi coba minta kepada Tuhan belajar. Kita mau lebih memikirkan tentang kekekalan. Mengapa saudara-saudara? Karena waktu kita di dunia ini makin terbatas. Makin habis. Hidup kita ini saudara-saudara. Dengan kita masuk tahun yang baru. Waktu kita ini makin habis. Siapapun kita. Tidak bertambah, tapi makin habis. Waktu itu sudah singkat, tambah dipersingkat dengan kita masuk tahun baru. Waktu di dunia ini singkat, saudara. Kalau dibandingkan dengan kekekalan tuh, saudara tahu nggak? Kira-kira waktu itu seperti apa? Seperti ini loh. Habis. Waktu itu cuma gitu toh. Sekejap. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa waktu kita makin berkurang dan berkurang. Time is running out. Sebab itu mari kita lebih bijaksana dalam memakai waktu. Salah satu wujud dari kita hidup untuk kekekalan, yaitu kita bijaksana dalam menggunakan waktu atau kesempatan yang Tuhan beri. Bagaimana kita memakai waktu kita? Karena tidak semua perkara, bahkan sebagian besar hal yang kita lakukan itu punya nilai di kekekalan. Kita harus akui bahwa sebagian besar waktu itu habis untuk hal-hal yang tidak punya nilai di kekekalan. Kalau saudara makan, mandi, tidur, itu nggak ada nilainya di kekekalan. Saudara SMS-an nggak ada nilai. Mari kita mau lebih serius memperhatikan bagaimana kita memakai waktu. Karena waktu kita sedang habis. Sebab itu hal pertama kita mau dalam hidup ini memberi porsi yang lebih. Hidup kita ini untuk menyongsong
mengantisipasi kekekalan. Karena hidup ini singkat, tapi kekekalan itu sangat panjang. Tapi hidup yang singkat ini sangat menentukan, sangat signifikan untuk kekekalan yang akan kita jalani bersama. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu hidup dalam kasih. Tadi untuk kekekalan, kedua adalah dalam kasih. Saya percaya bahwa Tuhan akan menilai kita bukan dari banyak sedikitnya pelayanan kita, rajin tidaknya kita berdoa dan membaca firman, dan ini dan itu dan semuanya itu. Tapi saya percaya Tuhan akan menilai kita dari kasih kita. Kasih inilah dasar penilaian Tuhan dalam hidup kita. Bukan perbuatan pekerjaan kita, semua kesuksesan kita dan semuanya, saudara. Tuhan akan menilai kita dari kasih kita. Nanti kita akan baca itu. Lalu apa itu kasih? Apa kalau kita memberi itu kasih? Kalau kita sosial itu kasih? Jawabnya iya dan tidak. Bisa iya tapi bisa tidak. Karena orang memberi dan memberi tidak sama. Itu firman. Apa itu kasih? Bahkan firman Tuhan berkata, kalau toh kita memberi tubuh kita untuk dibakar, itu belum tentu kasih. Ini sudah memberi tubuh untuk dibakar. Lalu apa itu kasih? Kan begitu, saudara. Jawabnya ya kita harus kembali kepada firman. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya rindu ayat ini kita baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dikatakan oleh firman Tuhan, kalau tidak punya kasih, semua itu tidak ada gunanya. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah definisi kasih, saudara. Jadi ya saudara tinggal praktekkan aja, tinggal pelajari. Mau hidup dalam kasih, kita mau praktekkan satu-satu, sabar, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak melakukan yang tidak sopan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saya mau buat lebih simpel ya. Kalau kita mau kembangkan, ini ada 17 poin yang luas sekali. Ya, saya wujudkan dengan beberapa hal yang simpel yang kita bisa pelajari. Pertama, wujud pertama dari kasih itu mengalah, saudara-saudara. Mengapa kok mengalah? Karena mengalah itu kalau saya renungkan itu bertentangan dengan keakuan kita, selfish. Manusia ini kan selfish. Dan kalau kita lihat tadi itu, kasih itu tidak selfish. Jadi mengalah itu saya percaya ini juga wujud daripada kasih. Gak gampang kan mengalah. Saudara sudah antri, tiba-tiba orang masuk gitu desel. Sudah naik mobil antri, tiba-tiba hus masuk. Titit. Biar lego. Kayaknya simpel ini mengalah. Tapi saya yakin itu salah satu wujud dari kasih. Ada satu kalimat, mengalah itu indah. Tapi bagi saya mengalah itu mulia. Bukan cuma indah, mulia. Ya kita mau belajar, praktek. Percuma kita mendengar kalau tidak dipraktekkan, bukan? Yang penting itu kan dipraktekkan. Praktekkan dari hal-hal yang paling sederhana dulu. Mengalah ini sederhana, saudara. Yang kedua adalah tepo seliro. Ya bisa diterjemahkan tenggang rasa, tapi saya lebih senang pakai tepo seliro. Tepo seliro, karena itu ajaran Tuhan Yesus.
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebenarnya ini inti dari kasih. Karena kasih kepada sesama itu, yaitu mengasihi seperti dirimu sendiri. Kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi apa? Dirimu sendiri, jangan lupa loh. Kalau sama Tuhan gimana? Kasihi Tuhan dengan segenap. Jelas lain ya. Kalau sama Tuhan itu full 100%. Kalau sama manusia, Tuhan tidak ngajar 100%. Tuhan cuma ngomong kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apa maksudnya? Ya ini, apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Sebaliknya, apa yang kamu tidak ingin orang perbuat kepadamu, jangan kamu lakukan kepada orang lain. Kan gitu, saudara. Kalau saudara ingin dihormati, hormati orang lain. Itu ajaran Tuhan Yesus. Kalau engkau ingin ditolong waktu engkau dalam kesusahan, tolonglah orang lain waktu dalam kesusahan. Sebaliknya, kalau kamu tidak mau orang lakukan kepadamu, jangan kamu lakukan. Kamu tidak mau dikata-katai, kamu jangan ngata-ngatai orang. Kamu tidak mau difitnah, jangan memfitnah orang. Nah coba saudara, kita pelajari tepos liro ini ya, dalam kehidupan kita. Karena ini sebenarnya inti dari kasih. Dan yang ketiga, tidak suka ngomel. Apa hubungannya dengan kasih ngomel? Jadi ceritanya gini saudara, kalau kita melakukan sesuatu, ojo sambil ngomel. Karena orang ngomel itu berarti dia tidak rela. Nah kalau kita tidak rela, kita nggak dapat upah, kan begitu. Kita nolong orang sambil ngomel, kita bantu ini sambil ngomel. Karena itu akan sia-sia, kita tidak dapat upah. Paulus ngomong kok, beban itu sudah ditaruh Tuhan dalam pundakku. Kalau aku tidak lakukan, aku celaka. Kalau aku lakukan, rela tidak rela, tetap itu harus aku lakukan. Tapi kalau aku rela, aku terima upah. Dengan lain kata, kalau tidak rela, nggak terima upah. Kan percuma kita berbuat ini dan itu, tapi disertai dengan ngomel, disertai dengan sungut-sungut. Makanya ini walaupun sepertinya tidak ada hubungan dengan kasih, tapi saya percaya sangat erat. Mari kita baca ayat Filipi pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Bukankah ini jalan orang benar semakin terang? Dan salah satu ciri dari anak terang itu dikatakan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Saya akan masuk kepada yang ketiga. Sebelumnya saya ulangi tadi, yang pertama apa? Hidup apa? Hidup untuk kekekalan. Yang kedua, hidup dalam kasih. Dan yang ketiga, hidup dengan Roh Kudus. Kita sudah diajar, kita sudah membaca dalam firman. Saya percaya kita juga sudah percaya, bahkan kita sudah mengalami bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Orang yang percaya dia ada Roh Kudus di dalamnya. Sebab kalau tidak ada itu dikatakan dia bukan milik Allah. Kalau kita percaya kita menjadi milik Allah, Tuhan taruh Roh Kudus di dalam kita. Tapi kita harus akui dalam kehidupan ini kita seringkali mengabaikan Roh Kudus. Kita tidak mengorangkan Roh Kudus. Betul enggak kita tidak mengorangkan? Saudara kedatangan tamu di rumah, silakan duduk di situ, duduk manis. Tidak diajak ngomong, tidak dipersilakan minum, tidak persilakan makan, biarin aja dia. Mau kerasan di situ ya enggak apa-apa, ya lebih baik. Mau tidur ya silahkan. Kita tidak pernah bertegur sapa dengan Roh Kudus. Kita tidak menganggap Roh Kudus. Kita biarkan dia duduk manis di pojok hati kita sampai dia tertidur.
Kapan kita bangunkan dia? Pada waktu kita menghadapi masalah. Tuhan, bangun, ini kami mau tenggelam. Seringkali kita seperti murid-murid ya, kita tidak ajak Roh Kudus, kita tidak komunikasi kepada Roh Kudus, kita tidak bergaul dengan Roh Kudus, kita tidak menjadikan Roh Kudus sebagai teman bicara. Mari di tahun yang baru ini, kita mau belajar hidup dengan Roh Kudus. Amin. Ajak Roh Kudus bicara, konsultasi dengan Roh Kudus. He is a wonderful counselor. Roh Kudus itu ada konsultan yang ajaib, penasehat yang ajaib. Mari kita alami itu dalam hidup kita di tahun yang baru ini. Kita mau lebih mengikut sertakan Roh Kudus dalam hidup kita. Hidup dengan Roh Kudus. Ya, jadi sudah ada 3 ya. Kita mau renungkan, kita mau praktekkan. Pertama apa? Hidup untuk kekekalan. Kedua, hidup dalam kasih. Ketiga, hidup dengan Roh Kudus. Saya mau tutup akhiri dengan ayat ini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Lemak itu gambaran dari kemakmuran ya. Kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, lebih erat lagi di tahun yang baru ini. Saya percaya kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, prosperity, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin kita semua rindu untuk mengalami itu di tahun yang baru. Sebab itu mari saya simpulkan di tahun yang baru ini kita belajar hidup untuk kekekalan dalam kasih dengan Roh Kudus agar berkat-berkat Tuhan yang 100 kali ganda itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.